Shalom Aleichem bagi kita semua. Salam damai Kristus bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, saudara. Ya, bagi saya tanpa Yesus saya nggak bisa damai lagi. Itu. Jadi pada kali ini saya agak menampilkan yang berbeda ya. Kenapa kok malah ke artis gitu ya. Tapi ini saya ikuti, saudara ya, kan saya mau ada maksud lain gitu ya. Namun di dalam pertobatan saya itu saya menerima Yesus itu, dan saya dibaptis oleh Roh Kudus tanggal 2 bulan 9 tahun 2012 ya. Itu saya merasakan kala itu ya, saya sudah datang kepada Tuhan karena banyak permasalahannya yang saya alami di dalam kehidupan saya sebelum saya menerima Yesus. Itu, saudara, banyak hal ya, tetapi secara rinci saya belum dapat untuk bersaksi. Ada nanti saat-saatnya ketika Tuhan itu akan dorongkan supaya saya bisa bersaksi, menjadi berkat bagi banyak bangsa gitu ya. Namun kali ini karena saya tertarik dengan apa yang memang saya ikuti ini, perjalanan Jack Lee ini bersama dengan Nafa Urba, ketika di dalam kesaksiannya ini ya, 5 tahun yang lalu, saudara, 5 tahun yang lalu. Karena saya sangat diberkati, saya sangat melihat ada kuasa Tuhan bekerja atas Jack Lee ini ya. Jadi itu memotivasi saya bersuka cita, sepertinya roh itu bersama-sama dengan terbang gitu ya. Ada mengalami sukacita ya, karena ketika kita melihat dalam satu roh ya, itu luar biasa, saudara. Berbeda dengan saudara yang belum pernah mengalami bagaimana itu roh bekerja dalam hidup saudara, bagaimana itu Roh Kudus turun atas saudara ya. Saya sudah mengalami banyak proses sampai satu saat saya lengah ya. Karena apa katanya oleh hamba Tuhan pernah mendoakan saya ketika saya mau memotong orang ketika saya sudah dibaptis roh, sehingga saya nikmati sukacita itu. Kemudian saya lengah untuk membaca firman. Itu di dalam Matius ada dikatakan bahwa apabila roh jahat keluar daripada seseorang, maka dia akan mengembara mencari tempat. Kemudian dia tidak mendapat tempat, dia berkata, aku akan kembali ke tempat di mana aku semula. Dan dia melihat tempat itu bagus tersusun. Kemudian dia keluar ya, artinya tidak ada kekuatan ya. Begitu dia keluar, dia membawa 7 kali lebih jahat daripada yang semula, sehingga keadaan orang itu menjadi 7 kali lebih jahat. Jadi makanya kalau orang yang sudah bayi rohani itu tidak memiliki kekuatan, saudara. Jadi bayi itu perlu selalu diberikan air susu ya. Jadi saya mengalami semua proses Tuhan ya. Sehingga saya tidak bisa menyangkal apapun ya daripada firman itu ya, karena memang saya melihat kebenaran, saya alami. Jadi kalau orang-orang yang belum mengalami, baik dia Kristen ya, apalagi Muslim ya, agama-agama lain, aliran-aliran kepercayaan lain yang tidak mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, tentulah mereka tidak mengerti gitu ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan daripada Roh Kudus. Itu. Jadi Roh Kudus itu cuman ada proses bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya mengalami banyak proses, didoakan kawan banyak, tidak dapat. Ya, kalau doa yang salah rupanya juga tidak bisa. Ya, doa yang benar yang baru bisa sampai kepada Tuhan. Saya mengalami semua ya. Sehingga
ya saya melihat, saya mulai yang selama ini saya tidak pernah peduli dengan hal-hal kerohanian ya. Ketika saya mengalami Tuhan ya, ketika saya banyak mengalami masalah di dalam kehidupan saya, berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana menghidupi firman itu di dalam hidup kita, ya saya mulai melihat banyak hal, sehingga ketika hari itu saya menonton kebetulan ini ya, kesaksian daripada Jack dan Nafa Urba ini, mari kita saksikan saudara. Saya banyak mengalami kejatuhan. Ini tidak saya penuh nanti. Kalau saya nggak dijatuhin, terlalu banyak nanti saya apanya. Saya nggak akan pernah tahu itu. artinya kata bersyukur. Saya nggak akan pernah tahu arti kata memaafkan. Saya nggak akan pernah tahu arti kata rendah hati. Saya nggak akan pernah tahu arti kata mensyukuri. Sama sekali nggak pernah. Karena kalau dulu kita dihujat sama orang balik hujat, ya nggak? Siapa di sini yang kalau dihujat sama orang balik maki? Hah? Loh, kapan? Dulu kan? Pasti ada kan? Pasti dulu pernah melakukan hal itu, ya kan? Ya kan? Merasa bahwa diri kita adalah orang yang harus dihormati. Bukan seperti itu? Mendingan kita menghormati orang. Masalah orang itu mau menghormati kita itu urusan Tuhan lah gitu. Yang penting kita nabung sesuatu aja di surga dulu. Kita menabung kebaikan buat Tuhan juga. Ini saudara ya. Jadi kesaksian Nafa Urba ini nanti kita ikuti terus bagaimana akhirnya dia dilawat oleh Tuhan ya. Ternyata dia berbicara seperti ini juga. Akhirnya dia menyadari bahwa kesempurnaan lawatan Tuhan dalam hidupnya itu belum sempurna, bahkan belum mengalami Tuhan. Padahal sudah bisa berbicara. Itu. Makanya di dalam diri manusia itu ada katanya 3 kesaksian. Itu di dalam 1 Yohanes 5 itu. Kalau saya nggak lupa bahwa ada 3 kesaksian di bumi. Yaitu air, darah, dan roh. Ya, jadi ini adalah memiliki kesaksian semua, sehingga kita bisa kita berbicara juga dari tubuh kita, kita berbicara dari keturunan kita ya, darah itu ya, kita bisa juga berbicara. Makanya ada 3 kesaksian saudara, sehingga kalau kita nanti pelajari, makanya kalau orang di dalam Tuhan, dia akan teliti untuk mempelajari ini. Kita lanjut, kita saudara. lakukan bukan diri kita kok. Kita lakukan buat Tuhan kok. Jadi lebih enak gitu loh, nggak terlalu beban kita, nggak terlalu berat atau segala macam. Kita lakukan buat Tuhan gitu. Emang susah loh, ya kan? Tiap hari kita harus pikul salib. Dalam keluarga, permasalahan pacar, permasalahan suami, anak, permasalahan kehidupan lingkungan di pekerjaan, itu pikulan salib yang harus kita tanggung setiap hari. Tapi Tuhan kita dahsyat. Jangan bilang, masalahku gede, tapi bilang, hei masalah saya punya Tuhan. Luar biasa, gerejanya dahsyat banget ya. Iya. Saudara, Tuhan kita luar biasa banget. Saya mau bilang, jangan tepuk tangan buat saya. Jangan memuji-muji kita, karena kita hanya seorang manusia. Saya hanya orang berdosa, saya hanya orang najis. Saya melihat Yesus kita artis ya di sini. Yesus pengurapan Tuhan itu sempurna atas Jacqueline, saudara. Ya. Saya sangat melihat pada waktu itu. Saya orangnya sombong, saudara. Tetapi saya percaya kalau orang yang Semua sombong. Saya orangnya belum dikaruniai oleh Roh, dia akan tidak dapat melihat ada pengurapan atau tidak ada pengurapan. Karena Yesus saya nggak mungkin Ya. bisa. Kalau bukan karena Yesus saya saat ini nggak ada di sini. Karena saya melihat itulah. Yesus kita yang luar biasa. Jadi yang patut dipuji, yang patut disanjung-sanjung, yang patut ditinggikan, yang patut disembah itu Yesus. Karena Yesus itu terlalu luar biasa, saudara. Hadirat Tuhan nyata banget di sini. Siapa yang bilang tadi hadirat Tuhan? Saya percaya banget dia bilang. Kamu? Ya. Tadi ada yang bilang, saya lupa siapa. Memang benar, saudara. Tuhan sangat hadir di sini.
Dia luar biasa. Kita harus bisa belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Karena Yesus itu nyata, saudara. Saya lagi duduk, saya baru masuk, saya baru duduk, saudara. Roh Kudus langsung nangis, saudara. Memang Roh Kudus kita luar biasa. Amin. Saudara, memang benar, tepuk tangan terus ya Win ya. Tepuk tangan untuk Yesus ya. Nanti kita tepuk tangan untuk Yesus. Saudara jangan tepuk tangan setengah-setengah, nanti tepuk tangan sungguh-sungguh sorok-sarai luar biasa. Karena Yesus kita dahsyat. Saudara, saya mau bersaksi, sebenarnya Nafa sudah cukup mengambil waktu yang lama ya saudara, karena dia begitu. Tapi gak apa-apa, saya akan mempersingkat aja. Gak apa-apa, bagus. Karena saya percaya dia punya kesaksian memberkati semuanya. Ya, Yesus kita luar biasa, Yesus kita dahsyat. Saudara, saya akan bercerita sedikit gimana Tuhan Yesus rubah hidup saya. Nggak apa-apa, agak lama saudara, tapi kita jauh-jauh dari Jakarta, jarang-jarang ke Solo, jadi lama nggak apa-apa ya saudara. Yang penting saudara diberkati, amin. Tepuk tangan lagi. Tuhan, saudara, Yesus kita baik banget. Singkat cerita saudara, saya mau cerita, saya lahir di Inggris, ibu saya orang Inggris, papa saya Chinese, jadi saya keturunan Chinese. Pada waktu saya umur kira-kira 3-4 tahun, orang tua saya cerai, ibu saya tetap di Inggris dan papa saya membawa saya kabur, dia membawa saya ke Jakarta dan saya tinggal di Jakarta. Kenapa saya bilang bawa kabur? Karena kalau menurut orang Ini saudara, jadi saya melihat ada pengurapan Roh Kudus itu mengalir atas hidup saudara kita Jailin ya pada saat itu, sehingga saya berpikir pada itu, engkau luar biasa Tuhan Yesus ya, engkau dapat membuat segala macam cara bagaimana untuk menyelamatkan seseorang sampai mengenal engkau ya, sehingga suatu saat saya mendengar banyak ini saudara, isu daripada Jack Lee ini jatuh ya. Kalau kita lanjut daripada kesaksiannya itu tadi, dia juga jatuh berkali-kali. Rupanya di dalam kesaksiannya ini juga dia mengalami masalah, jatuh lebih parah lagi setelah bersaksi itu. Dan yang paling mengejutkan itu ya, sampai dikatakan bahwa dia sudah memeluk agama Muslim. Berkawan dengan ini juga temannya ini mengajak dia mungkin ya, sehingga saya berpikir begini saudara, kenapa saya melihat hari itu ada roh pengurapan di dalam diri daripada Jack Lee ini, kok bisa jatuh ya, kok bisa beralih imannya ya. Jadi kala itu saudara, apakah dengan keadaannya seperti itu, dia sebagai artis sudah biasa bersandiwara, apakah yang saya lihat itu, pengurapan yang saya lihat bekerja di dalam kesaksiannya itu, apakah itu sandiwara juga? Kala itu saya sangat sedih saudara, melihat apa yang terjadi pada Jack Lee ini ya. Sering saya berdoa, saya percaya bahwa 7 kali orang itu jatuh, dia akan bangkit lagi. Tuhan tidak membiarkan dia tergeletak ya. Karena apa? Ketika kita dilawat oleh Tuhan, kita sangat peduli. Kita melihat roh itu pada diri seseorang. Itu kita dapat melihat apakah itu sandiwara atau tidak saudara. Tetapi kadang-kadang ketika kita melihat kejatuhan seseorang, apalagi dilatar belakangi oleh masa lalunya sebagai artis, apakah itu juga dilakukannya dengan sandiwara? Apakah roh yang saya lihat bekerja di dalam dirinya itu adalah sandiwara? Ya, sementara kala itu saya merasakan bukan dari diri saya yang bersaksi bahwa itu adalah roh yang sama dengan roh yang saya terima gitu.
betul-betul saya menikmati kesaksiannya itu. Saya menangis karena saya melihat ada jiwa diselamatkan. Bukan saya menangis sedih dia sudah bertemu dengan Kristus, tetapi saya menangis bahagia bahwa kuasa Tuhan itu menghidupkan, membangkitkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi hambanya, menjadi saksinya. Itu. Nah, sehingga ketika ada permasalahan, ada perceraian kembali, ada perselingkuhan kembali, bahkan yang paling fatal dia berpindah agama, saya mendengar ya. Tetapi ungkapan itu memang saya tidak pernah mendengar daripada Jail ini bahwa dia berpindah agama, hanya publik ya, agama hanya media-media saja yang senantiasa menceritakan bahwa dia berpindah agama gitu. Namun kemudian ya belakangan saya menyaksikan kembali saudara kesaksiannya ini. Ini berbicara dengan Rahel ya saudara. Kalau kita melihat wajahnya, kita melihat begitu berat bebannya, ya. Begitu berat, ya, begitu berat. Tetapi kita melihat ada kelembutan, saudara. Ada kelembutan di dalam wajahnya. Jadi, dengar, life is very short. Kita nggak pernah. Kehidupan tuh 60 tahun aja sangat cepat. Tanpa kita sadari, orang selalu bilang begini, orang ketika saya mendengar kembali ungkapan-ungkapannya di dalam videonya ini, pembicaraannya ini dengan Maria ini, ya, setuju banget. dengan Karena kalau kita cinta sama Tuhan, kita akan lakukan apapun untuk bikin dia senang. Dan kita akan selalu cari. Saya bersyukur kembali saudara bahwa Tuhan membangkitkan. Tuhan tidak akan memberikan anaknya. Anak artinya memang Tuhan yang sudah memberikan roh kepada dia. Ya, karena Tuhan tidak pernah salah memberikan roh kepada seseorang. Ya, apa kata Tuhan? Setiap orang yang datang kepada aku tidak akan kubuang, tetapi aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kebangkitan itu saya melihat saudara, ya, ketika kita sudah mengalami hadirat Tuhan, mengalami Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengambil itu dari diri kita. Karena apa? Kata Tuhan Yesus, ketika Marta dan Maria dikunjungi oleh Tuhan Yesus, kakak beradik ini ke rumahnya, kemudian Marta ini sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dapur untuk menyediakan makanan, dan Maria itu diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa kata Tuhan kepada dia. Apa kata Tuhan? Ketika komplain Marta, ya, Maria tidak peduli, dia sibuk menyediakan makanan, dia komplain. Kemudian apa kata Tuhan Yesus? Ya, Maria sudah engkau menyibukkan dengan banyak hal, perkara-perkara banyak hal, tetapi Maria sudah mendapatkan yang benar, ya, yang tidak dapat diambil oleh apapun, ya, yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Itu tidak bisa. Anak tetap anak, Tuhan akan bangkitkan. Kenapa orang bisa murtad? Kenapa orang bisa beralih imannya? Karena memang dia tidak beriman. Kalau dia beriman, Tuhan akan berikan rohnya kepadanya. Ya, banyak orang dibaptis dengan air, ditenggelamkan, tetapi dia itu hanya mengikuti ritual. Dia datang bukan dengan iman, ya. Mungkin karena dorongan orang lain, sehingga dia tidak mengalami Roh Kudus turun atas dia.
Tetapi setiap orang yang mengalami Roh Kudus turun atas dia. Saya mengalami dimasuki oleh roh jahat ketika tidak ada firman di dalam diri saya. Ya, makanya apa yang dikuatkan Roh Kudus kalau nggak ada firman? Pertama-tama saya dulu menerima Yesus itu belum ada firman. Saya sibuk dengan masalah yang saya hadapi pada kala itu. Ketika saya mengalami permasalahan, saya harus di tempat tertutup selama 6 tahun, saudara. Ya, jadi mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan seumur hidup saya di bumi ini, ya. Sehingga itu juga kesempatan untuk menyelamatkan saya, saudara. Itu. Jadi saya sangat bahagia ketika saya melihat ini. Ternyata betul Tuhan. Firman-Mu itu digenapi Tuhan. Saya melihat selalu kuasa Tuhan bekerja terhadap orang-orang yang sudah Engkau berikan Roh-Mu kepada dia. Tidak bisa diambil oleh apapun, ya. Anak tetap anak, ya. Tuhan tidak pernah salah untuk melahirkan seseorang, karena Tuhan melihat hati. Anak tetap Tuhan selamatkan. Itu, saudara, ya. Itu kita berbahagianya kalau kita sudah menjadi anak, ya. Orang Kristen belum tentu menjadi anak, ya. Karena apa? Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, di dalam Yohanes 15:16, tapi aku yang memilih engkau. Dan aku sudah menetapkan engkau supaya pergi dan pergi menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap. Tidak berpindah, ya. Tuhan berkata, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Jadi kalau saudara masih ragu-ragu, ya, saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus, saudara masih menggunakan, walaupun saudara Kristen, dari dulu saudara Kristen, dari lahir saudara Kristen, kalau saudara masih ragu tentang Yesus, saudara belum menerima baptisan Roh. Bagaimana saudara dapat menerima baptisan Roh Kudus? Minta sama Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun sudah melihat. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin, maka dia akan diperkaya. Miskin di hadapan Tuhan. Bukan miskin masalah harta, tetapi miskin artinya kita belum menerima kebenaran. Ya, makanya kita harus senantiasa menjaga roh. Kalau kita sudah menerima roh Tuhan, ya, ada manifestasi. Saya mengalami manifestasi, saudara. Ya, ketika saya menerima baptisan Roh Kudus itu, ya, ketika saya percaya, waktu itu saya memang belum percaya, tetapi saya sudah belajar, saya sudah sekolah Alkitab, tetapi saya tidak percaya, belum percaya. Tapi saya berusaha untuk percaya. Ya, untuk percaya ini gak gampang, saudara. Tuhan yang menganugerahkan iman kepada kita. Ya, ketika Tuhan anugerahkan iman kepada kita, kenapa Tuhan anugerahkan iman? Karena kita belum melihat, tetapi saya percaya atas orang-orang yang bersaksi tentang Engkau, Tuhan. Karena saya melihat karyamu di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan jamah hidupnya itu sudah berubah. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang kuanggap suatu keuntungan dahulu, sekarang sudah kuanggap rugi, bahkan sampah. Dan aku mengejar keselamatan itu. Jadi kalau orang yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus, ya nggak mengerti dia, saudara. Ya, kalau masalah kefanatikan tentang doktrin, banyak fanatik tentang doktrin. Tetapi doktrin itu akan membawa kita kepada ritual, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan aja. Tetapi bukan daripada dorongan roh. Kebiasaan itu akan menjadi bertentangan satu dengan yang lain.
Kita baca di dalam perjanjian lama banyak, ya. Kadang Tuhan memberkati, kadang Tuhan membenci bangsa Israel itu. Jadi bagaimana kita menyatukan ini dengan hukum ataupun kebiasaan kita? Kita tidak akan tahu kapan Tuhan murka, kapan Tuhan itu berkenan. Tetapi ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita akan tahu kapan Tuhan berkenan kepada kita, kapan Tuhan marah kepada kita. Karena apa? Ada roh di dalam diri kita ini yang senantiasa menjadi hakim dalam kehidupan kita dan menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 16 itu. Dia akan menginsapkan engkau daripada segala dosa dan menyadarkan tentang penghakiman. Dan dia akan menceritakan tentang aku. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Makanya Roh Kudus itu, kalau saudara belum mengerti roh, belum mengenal roh, saudara tidak akan tahu. Saudara tidak akan tahu. Banyak cara dunia ini bagaimana untuk menjatuhkan iman kita. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, siapapun tidak bisa mengambil itu daripada kehidupan kita. Ya, kita lanjut lagi saudara. Jadi saya sangat berkesan ini, ya, berbagai hal masalah yang dialami oleh saudara kita Cik Li ini, ya. Sampai pada akhirnya detik itu juga aku jatuh cinta sama Tuhan. Sampai mengalami mereka banyak perceraian. Keterpurukan aku. Mengalami perceraian dalam hidupnya. Telah menempa Napa Urba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Padahal kala itu sang mantan suami sudah jelas-jelas Syukur karena Zack mengizinkan untuk aku hamil 2 bulan. Jadi pas waktu aku hamil 2 bulan itu si Zack itu jatuh. Jatuh yang seperti apa sih, Kak? Jatuhnya tuh seperti ini. Jadi pas waktu itu kan aku kan nggak kerja, Zack juga nggak kerja. Terus aku punya investasi tuh banyak gitu kan. Aku punya tanah di Magelang, aku punya mobil gitu. Lama-lama investasinya tuh dijual. Aku nggak mau investasi aku tuh dijual terus gitu kan. Dan akhirnya Zack dibikinin perusahaan sama papahnya, yaitu perusahaan daging. Dan aku tahu pada saat itu Zack itu tidak terbiasa kerja kantoran, sama sekali tidak terbiasa gitu. Dan pada saat itu aku tuh terlalu banyak menuntut dia supaya dia harus kerja. Sementara aku sebenarnya tahu bahwa panggilannya dia tuh sebenarnya tidak di situ, karena passionnya dia itu adalah di di pelayanan gitu. Tapi kan nggak mungkin juga pelayanan terus, kita kan butuh pemasukan juga. Napa mengungkapkan bahwa dirinya banyak sekali menuntut, sehingga membuat Jack stres dan membuat ia kembali ke lingkaran hitam 6 tahun lalu. Mungkin kayak pada saat itu dia dapat tekanan dari aku, dapat tekanan dari keluarganya juga, karena kalau keluarganya dia kan emang bisnis semuanya kan gitu. Tapi dianya sendiri mungkin tidak siap. Akhirnya pada saat sampai akhirnya singkat cerita dia stres banget. Ini gimana nih, kok Nafa udah terlalu banyak nuntut, dia nggak sabaran, which is yes. Aku banyak nuntut karena memang pada saat itu ya aku memang nuntut kamu kerja gitu. Dan aku tahu aku salah, dan aku tahu aku terlalu. Ini saudara. Jadi saya mengalami apa yang mereka alami, saudara. Tetapi lewat kesaksian seseorang itu, saudara, bisa kita mengalami kebangkitan, supaya kesaksian perjalanan hidup seseorang itu akan membuat kita supaya kita tidak seperti itu. Ya, ketika kita datang kepada Yesus, bukan hal yang indah secara dunia ini yang kita terima, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, bahwa setiap orang yang mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib.
Begitu banyak penderitaan yang kita harus alami untuk mengikuti Yesus. Begitu banyak hal yang harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita untuk mengikuti Yesus. Ya. Maka siapa yang sudah dimerdekakan oleh anak itu, dia pun betul-betul merdeka. Bagaimana kita sudah bisa merdeka daripada segala itu? Segala keserakahan, segala apa yang kita inginkan di dalam dunia ini. Ketika kita menghadapi permasalahan, dan kita tidak jatuh di dalam permasalahan itu, kita tidak terlarut dalam permasalahan itu, kita hanya berjalan bersama dengan Yesus, bersama dengan iman kita berjalan. Jadi kalau kata orang itu, ketika mengikuti Yesus, keluarga kita sudah menjadi harmonis, keluarga kita sudah menjadi ekonomi, sudah mapan, apa semua, itu tidak benar, saudara. Itu di dalam Wahyu 15 ayat 8 itu berkata bahwa tidak seorang bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Tuhan. Tidak seorang pun dapat memasuki bait suci itu sebelum mengalami 7 malapetaka daripada malaikat Tuhan. Saya mengalami ini. Dan sampai sekarang ini saya masih berjalan, saudara. Tidak ada hal-hal yang membuat saya ini untuk memegahkan diri, baik dari segi ekonomi apapun. Karena apa? Ketika saya dulu dipanggil oleh Tuhan, dulu saya sangat berpikiran luas, bergaul luas, ya. Tetapi ketika saya sudah mengenal Yesus, itu semua sudah saya tinggalkan, gitu. Sistem-sistem itu semua sudah saya tinggalkan. Sehingga dunia memang menganggap kita bodoh, itu saudara. Tetapi iman itu lebih kuat daripada semuanya. Makanya siapa yang sudah dimerdekakan oleh anak, dia pun betul-betul merdeka. Itu saudara. Jadi tidak ada yang bisa mengambil itu. Makanya ketika orang menghujat, ketika orang bagaimanapun untuk membuat dirinya supaya tidak percaya kepada Yesus, sedangkan untuk percaya kepada Yesus menderita, apalagi kita selalu menolak itu, ya nggak bisa saudara. Ya, jadi ketika kita memang sudah mengalami hal itu dan kita melihat orang lain mengalaminya, baru kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Bahkan kita akan bersyukur kepada Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Karena apa? Kita tahu dalam penderitaan kita itu Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru, yang memahami segala sesuatu, yang memiliki hati yang bijaksana, ya. Diuji semua kesadaran kita, ya. Dia mengirik kita sampai semua yang tinggal di dalam diri kita ini adalah miliknya surga. Debu jerami itu dicampakkannya dan dibakar, tetapi isinya gandum itu akan dilempatkannya di dalam perbendaharaannya. Demikian hidup kita dibentuk oleh Tuhan, saudara. Tuhan itu sangat baik, ya. Tidak ada maksud jahat, ya. Tetapi daging kita ini yang senantiasa menolak maksud baik Tuhan, ya. Saudara tahu, ketika ada duri di dalam tubuh kita ini, kita keluarkan, kita harus mengalami kesakitan. Ketika ada roh yang menempel di dalam hidup kita ini, di dalam jiwa kita ini, yang selama ini sudah menjadi kehidupan kita seperti itu, mengeluarkannya sakit, saudara. Jadi mengeluarkan itu harus banyak masalah. Bagaimana? Karena itu adalah juga sifat, adalah memang karakter kita dari dulu. Misalnya perzinahan, nggak gampang. Banyak orang yang jatuh bangun juga seperti Jelly, ya, banyak yang jatuh. Pornografi, banyak yang jatuh. Karena apa? Tidak gampang untuk mengeluarkan itu, ya. Kalau tidak dengan iman, kita tidak akan bisa, ya. Karena apa? Singa, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita, ya. Tetapi apa? Ketika ada roh Tuhan di dalam diri kita, Tuhan akan bangkitkan kita. Tuhan akan mampukan kita. Apapun ceritanya, Tuhan akan selamatkan kita. Anaknya, dia akan tolong kita, ya. Banyak masalah kita hadapi, banyak pergumulan, banyak
yang kita hadapi. Tetapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan kita merasakan Dia hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya berdoa untuk saudaraku Ceklin, Nafa Urba, dan juga anaknya, supaya Tuhan satukan ini, ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, ya. Hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Satu di dalam roh itu. Jadi saya percaya Tuhan bekerja atas hidup mereka, supaya hidup mereka menjadi kesaksian berjalan bersama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Amin.